Di tengah hiruk-pikuk kota, seringkali kita lupa ada perjuangan-perjuangan luar biasa yang terjadi di sadet-sadet yang tak terlihat. Kisah yang akan saya bagikan hari ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah bukti nyata bahwa cinta seorang ayah dan kekuatan mimpi bisa menembus batas kemiskinan. Ini adalah kisah Pak Sariban, seorang pemulung, dan putrinya, Sari, yang berhasil meraih gelar sarjana berkat tumpukan barang bekas. Bayangkan, setiap hari sebelum matahari terbit, saat sebagian besar dari kita masih terlelap, Pak Sariban sudah mendorong gerobaknya, bukan untuk mencari harta, tapi untuk mengumpulkan harapan. Botol plastik, kardus, atau apapun yang bisa ditukar dengan beberapa lembar rupiah menjadi bata untuk membangun masa depan putrinya. Bagi banyak orang, sampah adalah akhir dari sesuatu, tapi bagi Pak Sariban, sampah adalah awal dari segalanya. Beliau bukanlah seorang pengusaha sukses atau pejabat tinggi, pakaiannya lusuh, tangannya kasar, dan aroma keringat menjadi saksi bisu perjuangannya di bawah terik matahari dan derasnya hujan. Namun di balik penampilannya yang sederhana, ada hati seorang pahlawan. Setiap kali orang bertanya, "Pak, kenapa kerja keras sekali?" Jawabannya selalu sama, diucapkan dengan senyum tulus, "Demi Sari, anak saya, dia harus punya hidup yang lebih baik dari saya." Sari tumbuh besar di lingkungan yang serba terbatas. Rumah kecil mereka seringkali dipenuhi barang rongsokan yang akan dijual ayahnya. Dia tidak punya mainan mahal atau baju baru seperti teman-temannya, tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Seorang ayah yang memberinya dukungan tanpa batas. Sejak kecil, Pak Sariban selalu menanamkan satu hal pada Sari, "Nak, Bapak mungkin tidak bisa meninggalkan warisan harta, tapi Bapak akan pastikan kamu punya warisan ilmu. Sekolah yang rajin." Ya, kalimat itu menjadi mantra bagi Sari. Dia melihat punggung ayahnya yang semakin membungkuk setiap hari, mendorong gerobak yang lebih berat daripadanya sendiri. Dia tahu setiap lembar buku pelajarannya dibeli dari ratusan botol plastik yang dikumpulkan ayahnya. Setiap uang jajannya adalah hasil dari berkerong-kerong kardus bekas. Rasa lelah ayahnya menjadi bahan bakar semangatnya. Di sekolah, Sari bukan hanya murid biasa, dia adalah bintang kelas. Dia belajar dengan giat, bukan karena paksaan, tapi karena dia tahu setiap nilai bagus yang dia dapatkan adalah senyuman di wajah ayahnya. Tentu, perjalanannya tidak mudah. Ada kalanya dia diejek karena pekerjaan ayahnya. "Anak pemulung kok mau sekolah tinggi-tinggi?" Begitu cemoohan yang sering didengarnya. Setiap kali hatinya terluka, dia selalu teringat wajah ayahnya yang penuh harap. Dia mengubah hinaan menjadi motivasi. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa latar belakang bukanlah penentu masa depan. Dia belajar lebih giat, meraih prestasi demi prestasi, dan membuat bangga sang ayah yang selalu menantinya di rumah dengan secangkir teh hangat. Masa SMA adalah masa yang paling berat. Kebutuhan semakin banyak, sementara tenaga Pak Sariban semakin berkurang. Terkadang, seharian memulung hanya cukup untuk makan. Ada saat-saat di mana mereka harus berpuasa karena tidak ada uang. Di tengah kesulitan itu, Sari pernah berpikir untuk berhenti sekolah dan bekerja membantu ayahnya. Ketika dia menyampaikan niatnya, Pak Sariban menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bangga memiliki anak yang begitu peduli. Sambil memegang tangan putrinya, beliau berkata, "Sari, tugasmu bukan mencari uang. Tugasmu adalah belajar. Biar Bapak yang urus sisanya. Jangan pernah menyerah di tengah jalan, Nak. Sebentar lagi kamu sampai di tujuan."
Kata-kata itu menguatkan Sari, dia kembali fokus pada studinya dan dengan prestasi akademiknya yang cemerlang, dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk masuk ke salah satu universitas ternama. Hari pengumuman itu menjadi hari paling membahagiakan bagi keluarga kecil mereka. Pak Sariban menangis haru, memeluk putrinya erat. Air matanya adalah campuran dari kebahagiaan, kebanggaan, dan kelegaan. Perjuangannya selama belasan tahun mulai menunjukkan hasil. Masa kuliah menjadi babak baru perjuangan. Meskipun mendapat beasiswa, biaya hidup di kota besar tetap menjadi tantangan. Pak Sariban bekerja lebih keras lagi. Dia mengambil rute yang lebih jauh, mengumpulkan lebih banyak barang, bahkan terkadang sampai larut malam. Baginya, rasa lelah tidak ada artinya dibandingkan melihat putrinya selangkah lebih dekat menuju mimpinya. Sementara itu, Sari juga tidak tinggal diam. Di sela-sela waktu kuliahnya, dia bekerja paruh waktu, mengajar les, apapun yang bisa dia lakukan untuk meringankan beban ayahnya. Dia tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Justru, dia bangga memiliki ayah seorang pejuang. Seperti Pak Sariban, dia sering bercerita kepada Tumontemonia tentang betapa hebat ayahnya. 4 tahun berlalu dengan cepat. Hari wisuda pun tiba. Sari, dengan toga dan selempang kamlot, berdiri di antara ribuan wisudawan lainnya. Di barisan kursi tamu, duduk seorang pria dengan kemeja batik satu-satunya yang dia miliki, yang mungkin dipinjam dari tetangga. Pria itu adalah Pak Sariban. Wajahnya yang penuh keriput basah oleh air mata bahagia ketika nama Sari dipanggil ke atas panggung untuk menerima ijazahnya. Semua mata tertuju padanya, tapi mata Sari hanya tertuju pada satu orang, ayahnya. Setelah menerima ijazah, dia tidak langsung kembali ke tempat duduknya. Dia berlari menuruni panggung, menghampiri ayahnya dan bersujud di kakinya. Sambil menangis, dia berkata, "Pak, ini untuk Bapak. Ijazah ini bukan milik Sari, tapi milik Bapak. Ini adalah hasil dari setiap tetes keringat Bapak, dari setiap langkah Bapak mendorong gerobak." Pak Sariban mengangkat putrinya, memeluknya dengan bangga. Seluruh ruangan yang tadinya riuh mendadak hening, lalu pecah dengan tepuk tangan yang paling meriah. Semua orang tersentuh oleh pemandangan itu. Seorang pemulung telah berhasil mengantarkan putrinya menjadi seorang sarjana. Kisah Pak Sariban dan Sari adalah pengingat bagi kita semua bahwa keterbatasan bukanlah dinding, melainkan hanya sebuah anak tangga yang harus kita naiki. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta yang tanpa pamrih, tentang pengorbanan seorang ayah yang tak ternilai harganya. Dan yang terpenting, kisah ini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. Mungkin saat ini kamu sedang merasa lelah, merasa putus asa dengan keadaan. Mungkin kamu merasa mimpimu terlalu tinggi untuk diraih. Ingatlah Pak Sariban, ingatlah gerobak sampahnya yang menjelma menjadi ijazah sarjana. Jika seorang pemulung dengan segala keterbatasannya bisa mewujudkan mimpi sebesar itu, apalagi kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah mimpi dan jangan pernah berhenti berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Karena di balik setiap perjuangan, ada kebahagiaan yang menanti. Di balik setiap tetes keringat, ada masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Semoga cerita Pak Sariban dan Sari bisa menjadi api semangat untuk kita semua dalam meraih impian. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.